Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran tematik tema 6 subtema 3 bagian 2. Sebelum memulai belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini disebut peta tematik. Peta tematik yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta tematik pada gambar ini berisi informasi sumber daya alam biotik atau sumber daya alam hayati. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Teman-teman, sumber daya alam hayati ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan. Apa yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam hewani? Yang bisa kita manfaatkan misalnya telur, daging, dan lain-lain. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Sedangkan hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau yang diternakkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Itu tadi tentang sumber daya alam hewani ya teman-teman. Sekarang sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ini diantaranya terdiri dari tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Untuk tanaman hutan, contohnya berupa pohon pinus, pohon jati, pohon meranti, dan lain-lain. Teman-teman, tanaman hutan ini diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta untuk melindungi hewan-hewan dari kepunahan. Teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan peta tematik persebaran bahan tambang di Indonesia. Bahan tambang merupakan salah satu contoh sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bersumber dari benda mati. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang tersebut, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Yang pertama adalah minyak bumi. Kedudukan minyak bumi di mata dunia sangatlah penting, karena masyarakat di seluruh dunia membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan, untuk keperluan rumah tangga, pembangkit listrik, bahan
bahan baku industri, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tambang minyaknya. Tambang-tambang minyak bumi yang ada di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya yang ada di Pulau Jawa, yaitu di Wonokromo, Surabaya, di Cepu atau Rembang, dan ada juga yang di Majalengka, Jatibarang. Bahan tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang pada akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta-juta tahun lamanya. Manfaat dari bahan tambang batu bara ini adalah sebagai sumber energi, terutama dibakar untuk menghasilkan energi listrik dan panas. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia ini antara lain Aceh Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sorong, Papua, dan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bahan tambang yang ketiga adalah timah. Timah merupakan salah satu bahan tambang yang sangat penting. Teman-teman, timah yang sudah diolah ini dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi, pembungkus permen, dan pembungkus coklat. Di daerah Indonesia yang menghasilkan timah misalnya Pulau Belitung, Bajingan, Riau, dan Sungai Liat di Pulau Bangka. Kemudian bahan tambang yang keempat adalah nikel. Nikel merupakan logam yang dalam penggunaannya banyak dicampurkan dengan besi agar menjadi tahan karat dan juga menjadi baja. Tahukah teman-teman apa manfaat dari bahan tambang nikel ini? Teman-teman, nikel merupakan salah satu bahan untuk membuat mata uang logam. Daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia adalah di Suralako, daerah Sulawesi Selatan, dan juga di Pemalang, Sulawesi Tenggara. Teman-teman, barusan kalian sudah menyimak penjelasan dari Ustazah mengenai peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah kesimpulanmu? Tentu sudah paham ya bahwasannya setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan yang lain. Dan perlu kita ketahui secara bersama-sama, tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, sehingga harus meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, sekarang mari kita bahas lebih jauh ya tentang nama-nama agama beserta tempat ibadah dan hari besarnya yang ada di Indonesia. Tetapi sebelumnya Ustazah pengen tahu nih, semangatnya kelas 4 kok sepi sekali. Nah, supaya tidak bosan, silakan lihat dan tirukan video ice breaking berikut ini. Push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered,
whisper to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Nah, sekarang sudah bisa Ustazah lanjutkan ya. Coba Ustazah tanya dahulu, apa sih agama itu? Benar sekali, agama adalah ajaran yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Negara Indonesia mengakui adanya 6 agama, di antaranya agama Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid, hari besarnya atau hari rayanya yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, Kristen Katolik, tempat ibadahnya gereja, hari besar atau hari rayanya yaitu hari raya Natal. Yang ketiga, Kristen Protestan, tempat ibadahnya sama gereja, hari besar atau hari rayanya yaitu Natal. Selanjutnya agama Hindu, tempat ibadahnya yaitu pura, hari besar atau hari rayanya yaitu Nyepi. Kemudian Buddha, tempat ibadahnya di wihara, hari besar atau hari rayanya yaitu hari raya Waisak. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu, tempat ibadahnya yaitu kelenteng, hari besar atau hari rayanya yaitu Imlek. Nah, dari banyaknya keanekaragaman agama memberikan banyak sekali tantangan bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itu, agar tidak terjadi konflik, dibutuhkan yang namanya sikap toleransi beragama. Dengan tujuan apa? Yaitu agar hidup berdampingan di masyarakat selalu rukun, damai, dan tenang. Berikut ini beberapa contoh sikap toleransi beragama, yaitu menghargai ibadah orang lain, tidak mengejek agama lainnya, tidak ikut campur urusan agama lain, tidak memaksakan orang lain menganut agama kita. Selanjutnya, ada tambahan penjelasan mengenai seni kolase dan mozaik. Persamaan dan perbedaannya pasti sudah tahu nih teman-teman. Untuk persamaannya sama-sama seni tempel 2 dimensi, dan untuk perbedaannya kolase boleh menggunakan lebih dari satu bahan, kalau mozaik hanya menggunakan satu bahan atau satu jenis. Untuk bahan-bahan dari keduanya ada yang berasal dari bahan alam seperti biji-bijian, daun, bunga, ranting, kerang, batu-batuan, cangkang telur, dan masih banyak lagi. Sedangkan bahan non-alamiahnya seperti kain flanel, kertas, dan lain-lain. Itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mari kita membaca hamdalah bersama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pesan dari Ustazah, jika tidak terlalu penting jangan keluar rumah nggih. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa patuh kepada ayah bunda. Sekian dari Ustazah, jangan lupa untuk selalu ceria dan bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.